Salam damai saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Hari ini 5 hari bulan Januari 2022 bersamaan dengan hari Rabu selepas Minggu Epifani. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Markus bab 6 ayat 45 hingga ayat 52. Marilah kita merenung dan menghayati firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tanpa kita sadari, kita telah berada di tahun baru 2022. Tahun 2021 telah melabuhkan tirainya dengan membawa bersama episode duka seluruh penduduk dunia yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Kita telah melalui berbagai cabaran, dugaan, duka, kesakitan dan juga kesedihan. Kita ibarat sebuah perahu yang terhayun di tengah lautan yang bergelora. Namun kasih dan rahmat Tuhan telah memampukan kita melalui semua badai, gelombang ribut taufan ini. Sesungguhnya Tuhan itu sangat dekat dengan kita, dan hanya Tuhan yang mampu memberikan ketenangan. Sebab itu, saudara dan saudari, pembacaan hari ini memberi kita renungan untuk senantiasa fokus kepada Yesus, membenarkan Yesus menjadi jurumudi perahu pelayaran hidup kita, agar apa juga cabaran, halangan, dugaan, dan godaan dalam hidup dapat kita hadapi dengan tenang dan tabah. Saudara-saudari, agar kita senantiasa fokus kepada Tuhan, kita perlulah selalu berdoa. Sebab doa yang terus-menerus membuat kita dekat dengan Tuhan. Doa menjauhkan kita daripada rasa putus asa. Memanjatkan doa-doa dengan tekun, meredakan hawa nafsu yang menggoda hidup. Doa melahirkan kelembutan hati dan perasaan yang tenang. Ketenangan batin menumbuhkan keberanian untuk hidup.
Sesibuk apapun kita, tetaplah berdoa. Saudara-saudari, seringkali kita bergelut dengan kesibukan pekerjaan harian kita, sehingga kita terperangkap dengan pendapat yang mengatakan, pelayanan dan pekerjaan yang saya lakukan itu adalah satu doa. Pendapat seperti ini memberikan kita alasan untuk tidak berdoa pada masa yang tenang dan sesuai. Sebab itu, pembacaan hari ini, Yesus mengajar kita untuk tetap mencari masa untuk berdoa, walau sesibuk manapun kita. Injil menceritakan kita bahwa setelah Yesus mengajar dan menggandakan roti untuk dimakan oleh 5.000 orang, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Bukit merupakan tempat yang sunyi dan jauh dari kesibukan dan kebisingan. Yesus berdoa karena perlu mengambil waktu untuk bersatu dengan Allah Bapa. Dengan berdoa, Dia mempersiapkan diri bagi pekerjaan baru yang akan dilakukannya. Setelah berdoa, Yesus melihat para murid sedang kepenatan mendayung perahu akibat besarnya angin sakal. Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Tujuan kedatangan Yesus adalah untuk memberikan pertolongan. Akan tetapi, para murid keliru dan menganggap Dia sebagai hantu. Yesus memahami apa yang ada dalam pikiran para muridnya. Ia mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu dan angin menjadi reda. Saudara-saudari, sesungguhnya ketika kita berada di tengah badai hidup, menjadi tenang bukanlah perkara yang mudah. Di tengah amukan badai hidup, kita cenderung untuk mudah melihat hantu daripada melihat Tuhan. Padahal Yesus ada bersama kita. Tindakan Yesus yang tekun berdoa secara langsung mengajak kita untuk membiasakan diri berdoa. Permulaan hidup harian kita seharusnya dimulai dengan doa untuk memohon kekuatan dan perlindungan agar kita dapat melalui pekerjaan maupun pelayanan kita dengan baik dan tenang. Dan doa menjadi penutup hari kita untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada rahmat dan perlindungan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga tahun baru ini menjadikan kita lebih tekun berdoa dan sentiasa fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah terang, kasih, sukacita, damai dan ketenangan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.